sebelumnya aku kayak ada dua pilihan. Selain kedokteran gigi, itu pengennya jadi anak teknik. Tanjung Pinang ini gitu. Itu. Saya nggak banyak ngomong udah selesai. Hari ini kita acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita jumpa lagi di episode kedua Titi DJ Talk to Jeng Tias. Hari ini kita kedatangan tamu dokter gigi cantik Adinda Pertiwi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dokter gigi cantik dokter Dinda. Selamat juga Mbak. Terima kasih udah mengundang saya ke sini. Iya, sama-sama dokter. Aduh, terima kasih banget. Hari ini pakai dress code batik Jawa, batik Jogja. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir. Dok, ngomong-ngomong nih, di masa pandemi ini gimana kegiatannya, Dok? Apakah work from home ataukah klinik tetap buka? Sedikit sebelum kita membahas tentang curcolnya Jeng Tias. Kebetulan kan aku praktek di puskesmas. Iya. Jadi kalau puskesmas kan nggak ada istilah libur ya. Tapi karena dokter gigi adalah salah satu profesi yang paling riskan sama penularan COVID, jadi kita cuma melayani kasus emergensi aja, cuma melayani konsultasi aja. Untuk tindakannya memang harus dibatasi. Kalau boleh tahu prakteknya di mana nih, Dok? Siapa tahu nanti teman-teman mau ketemu sama dokter Dinda kan, bisa silahkan. Iya boleh, kalau di daerah Tanjung Pinang boleh main-main ke puskesmas Mekar Baru ya. Mekar Baru di Batu 8 ya, Dok benar. ya. Iya, jadi silahkan. Kemudian di follow IG-nya dokter cantik, dokter Adinda Pertiwi. Oke. Nah, kebetulan gini, Dok, hari ini kita akan cerita sedikit tentang apa kehidupan yang enak-enak aja lah, curhat lah ya. Selain saya mau bicara tentang dokter kebetulan lulusan dari UGM ya, Dok ya. Iya benar, Yogyakarta loh. I love Jogja. Matur nuwun saestu. Sami, Masih sami. apa bahasa Jogja, Dok? Ngerti sekedek. Salah maksud bener ya? Bener. Aku takut salah, soalnya kan kalau bahasa Jogja kan ada halus, kasar kan. Jadi aku takut salah. Sugeng enjing, dokter. Selamat pagi. Matur nuwun. Matur nuwun, cantik banget bahasa Jogja. Oke, Dok. Itu lulus tahun berapa, Dok? Selesainya tahun 2018. Berarti 2 tahun ya, Dok ya, di Tanjung Pinang ini ya, Dok. Baru ya? balik kampungnya baru 2 tahun. Ternyata anak Tanjung Pinang, Bumi Melayu bisa juga loh di UGM. Itu dulu jalur apa, Dok? Undangan atau SBMPTN? Seleksi juga tapi jalur khususnya UGM. Katanya sih biasa. sekarang udah nggak ada lagi jalur khusus, tinggal SBMPTN ya kalau sekarang sama UTUL. Ini buat teman-teman yang masih muda, kalau ingin menjadi profesi dokter, boleh loh belajar dari sekarang. Tembus kok UGM ya. Amin. UGM tuh salah satu fakultas kedokteran yang terfavorit ya, Dok ya. Di Luar Indonesia biasa. betul. Ya, Dok, saya mau tanya nih, Dok. Profesi dokter gigi itu kan profesi yang sebenarnya riskan tadi dokter bilang ya, apalagi di masa pandemi ini. Riskan karena dia berhubungan dengan saraf kalau nggak salah. Apa aja sih, Dok, pengalaman yang bisa di-share tentang menangani pasien selama sejak lulus ataupun pada saat koas sebelumnya? Dokter bisa berbagi nggak sama Titi DJ? Apa saja pengalaman yang menarik ataupun yang nggak enak ngejelek di hati gitu ya, ngejelek gitu ya? Boleh kita share gitu, Dok? Oke. Mungkin lebih ke ceritain pengalaman koas dulu. Bedanya sama kalau udah jadi dokter gigi gitu ya. Kalau dulu kan belum ada titel dokter giginya gitu, jadi kadang-kadang pasien itu yang takut gitu kalau mau dirawat ya kan. Nah tapi untungnya alhamdulillah di Jogja itu orang-orangnya masih mau membantu. Benar. Nah pas sampai di sini ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih, dan orang Tanjung Pinang juga kesadaran kesehatan giginya juga lebih tinggi. Jadi ya alhamdulillah lancar. Sebenarnya dokter menjadi dokter gigi itu pilihan atau memang sebenarnya ada keinginan yang lain? Sebelum kita kulik yang lain ya. Itu dalam loh itu.
boleh dong di share the talk to Jeng Tias. Aduh, ini dong. jadi benar-benar curhat lah ini nanti. Iya. Oke lah dok, oke banget deh pokoknya di sini. Oke, mungkin ini cerita flashback ya jadinya ya. Dulu waktu awal mau masuk kuliah itu nggak tahu mau kuliah apa. Iya. Jujur aja kayak gitu. Terus saya masuk kedokteran gigi ini juga ngikutin jejak kakak kandung. Itu kan dia bukan dokter gigi tapi dia masuknya kedokteran umum. Nah terus saya disuruh masuk kedokteran umum, saya nggak srek. Ya udah, terus apa ya, selain kedokteran umum ya udah deh kedokteran gigi, berhubung waktu kecil sampai besar sering ke dokter gigi. Jadi ya udah aku juga udah tahu kok rasanya ke dokter gigi mana, ya udah ke dokter gigi aja gitu. Sebelumnya aku kayak ada dua pilihan, selain kedokteran gigi itu pengennya jadi anak teknik. Teknik tuh. Iya, tapi memang ada sisi maconya ya ternyata Iya. ya. Bintang tamu saya tuh selalu deh ada sisi maco-maconya gitu. iya gitu deh. Jadi kayak dokter gigi ini ada salah satu pilihan, tapi kemudian Allah mentakdirkan jadi dokter mentakdirkan untuk ya udah masuknya FKG gitu. Ya, alhamdulillah bisa jalanin sampai sekarang. Tapi itu tidak terpaksa ya dok ya, dan dibanding aku mau milih teknik tapi ya sudah deh daripada nggak ada gitu. Alhamdulillah enggak. Tidak ya, Enggak. aja Karena gitu memang ya. waktu pada saat memilih itu kan dua-duanya udah masuk waktu itu kan. Jadi waktu saat memilih itu orang tua kayak memberi keputusan ke diriku sendiri. Ya udah kamu mau gimana? Ya udah aku pilih FKG aja gitu. Ya udah, karena udah memilih jadi konsekuensinya jalanin sampai akhir gitu. UGM loh, bayangin. Masya Luar biasa. Kenapa saya appreciate banget the UGM? Itu masuknya susah ya dok ya. Kemudian biayanya pun juga nggak terlalu mahal banget gitu. Dan semua ribuan mungkin yang ingin belajar ke situ gitu. Jadi buat teman-teman harus tanya tipsnya bagaimana supaya otak kita encer masuk UGM. Ya Itu berarti tiap hari belajar gitu. juga sih mbak. Nah, Masya Allah itu kadang-kadang udah suka gitu ya. takdir sih. Garis tangan ya kadang-kadang tuh. Sesuai dengan ikhtiar kita juga. Kita kan berusaha dari awal sebelum kita waktunya memilih masuk kampus nih, kita udah ikhtiar dulu cari jalurnya kemana nih yang tepat, Rasa yang nyaman bisa gitu kita ya. tempuh gitu. Ya udah, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Iya, makanya kalau dipikirkan teknik, kenapa harus cewek? Biasanya kan, kenapa dokter tuh kok saya mengulik lagi teknik? Kenapa harus teknik? Biasanya orang yang mengambil jurusan teknik tuh cowok loh dok. Teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, arsitek gitu. Bahkan adik saya aja memilih arsitek gitu. Kok tiba-tiba dokter udah jadi gitu? Kenapa memilih teknik dulunya gitu? Dulu sebenarnya pengennya masuk arsitek. Iya. UGM? Bukan, waktu itu coba di ITB. Gitu ya. Cuma Gimana satu dan tuh? lain hal, waktu itu udah masuk kampusnya, cuma udah menjalani sekian bulan gitu kan. Tapi ternyata ya mungkin jiwaku lebih ke dokter eksak. ya. Maksudnya itu eksak juga sih, tapi lebih ke kedokteran daripada ke teknik. Karena teknik kan lebih ke hitung-hitungan gitu ya. Kalau kedokteran kan lebih ke hafalan gitu. Dan pas mengukur diri sendiri ya kayaknya lebih enjoy ke sana. Dan kayaknya ada rasa kita tuh kalau menjadi dokter jasa tuh tanpa kita berpikir pasien itu kan pahalanya luar biasa ya dok ya. Nah, setiap yang dokter perbaiki giginya itu ada nilai pahalanya luar biasa. Jadi menurut saya kenapa saya tertarik dengan para praktisi, apalagi orang-orang hebat ya, perempuan-perempuan hebat gitu ya, bisa memiliki skill eksak gitu ya, salah satunya ini. Sebelum kita ngulik-ngulik yang lain, tapi nih dok, ini by the way ada minuman Oma Rempah ya, kemudian ada mendoan. Hari ini kita masih di stasiun Kayu Usang loh teman-teman. Jadi kalian kalau mau ke sini tuh harus reservasi dulu dok, karena ini bukan untuk tempat umum. Jadi private place dengan wedang rempah, kemudian ada mendoan. Kita juga ada menu-menu lain seperti pisang rebus. Jadi Jawani banget dok. Kangen kan sama Jogja gitu. Di sini. Jadi bolehlah dokter coba dulu sebelum kita lanjut ke episode kedua. Setelah itu nanti kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Yuk dok, minum dulu dok.